Di ujung paling barat Nusantara, di tanah yang kaya akan rempah dan wangi dengan keberanian, berdiri sebuah kesultanan yang tak pernah gentar menantang kekuasaan dunia. Sebuah negeri yang imannya sekokoh gunung, dan semangatnya membara laksana api. Inilah kisah epik tentang Perang Aceh. Sebuah saga perlawanan terpanjang, paling sengit, dan paling menguras tenaga dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan cengkeraman kolonialisme. Sebuah perang yang apinya tak akan pernah benar-benar padam. Tanggal 26 Maret tahun 1873 akan selamanya tercatat dalam sejarah. Pada hari itu, kerajaan Belanda dengan angkatan perang modern dan ribuan serdadu terlatih secara resmi menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh dengan kapel-kapel perang canggih dan meriam-meriam yang memuntahkan api. Mereka berlabuh dengan kesombongan yang meluap. Para jenderal Belanda yakin penaklukan Aceh hanya akan memakan waktu beberapa minggu, paling lama beberapa bulan. Mereka berpikir, dengan kekuatan sebesar itu, siapa yang berani melawan? Namun, mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka meremehkan semangat juang rakyat Aceh. Mereka tidak mengerti bahwa bagi orang Aceh, ini bukan sekadar perang mempertahankan wilayah. Ini adalah perang sabil, perang suci untuk membela agama, mempertahankan kehormatan diri, dan melindungi setiap jengkal tanah air yang mereka cintai. Mereka berjuang bukan karena diperintah raja, tapi karena panggilan jiwa. Ketika dentuman meriam pertama mengguncang Kutaraja, ibu kota kesultanan, rakyat Aceh tidak gemetar ketakutan. Sebaliknya, gema takbir justru membahana, membakar semangat perlawanan hingga ke pelosok negeri. Para ulama, bangsawan, dan rakyat jelata bersatu padu dalam satu barisan yang kokoh. Mereka mungkin kalah dalam persenjataan, tapi mereka unggul dalam keberanian dan strategi. Disinilah lahir para pahlawan legendaris yang namanya akan selalu dikenang. Ada Tengku Cik Ditiro, sang ulama karismatik yang mampu menyatukan ribuan pejuang hanya dengan kekuatan kata-kota dan imannya. Lalu ada Teku Umar, panglima perang yang jenius dan tak terduga. Strateginya yang paling terkenal adalah ketika ia berpura-pura menyerah dan bergabung dengan Belanda. Ia mengambil senjata, logistik, dan ilmu perang mereka, hanya untuk kemudian berbalik dan menghantam mereka dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Sebuah taktik brilian yang membuat Belanda frustrasi dan kalang kabut. Dan tentu saja, kita tidak akan pernah melupakan Sri Kandi Aceh yang perkasa. Ada Kat Nyak Dien, seorang bangsawan yang turun langsung ke medan perang setelah suaminya, Teku Ibrahim Lamga, gugur. Bahkan setelah suaminya yang kedua, Teku Umar, juga wafat. Semangatnya tak pernah luntur. Dengan sisa pasukannya, ia terus memimpin perang gerilya dari dalam hutan belantara. Meskipun usianya semakin senja dan matanya mulai rabun. Lalu ada Kat Miutia, pejuang wanita lain yang gagah berani, bertempur dengan rencong di tangan hingga titik darah penghabisan. Mereka adalah bukti nyata bahwa semangat perlawanan di Aceh tidak mengenal gender dan tidak lekang oleh waktu. Selama lebih dari 3 dekade, mereka mengubah setiap jengkal hutan, setiap lembah, dan setiap bukit di Aceh menjadi neraka bagi pasukan Belanda. Perang gerilya yang mereka lancarkan benar-benar membuat Belanda kehabisan akal dan sumber daya. Belanda menghabiskan dana yang luar biasa besar, mengerahkan ratusan ribu tentara, dan kehilangan puluhan ribu nyawa dalam upaya menaklukkan Aceh. Frustrasi, mereka akhirnya menggunakan taktik bumi hangus dan politik adu domba yang kejam. Akhirnya, pada tahun 1904, setelah Sultan Muhammad Daud Shah menyerah, Belanda secara resmi menyatakan bahwa Perang Aceh telah berakhir, dan mereka adalah pemenangnya. Namun, klaim itu hanyalah sebuah ilusi. Di atas kertas, Aceh mungkin telah takluk, tetapi di lapangan, api perlawanan itu masih menyala. Di pelosok-pelosok hutan yang lebat, di desa-desa terpencil, sisa-sisa laskar pejuang Aceh terus melakukan perlawanan sporadis hingga lebih dari 1 dekade kemudian. Perang ini meninggalkan luka yang sangat dalam, baik bagi rakyat Aceh maupun bagi Belanda sendiri, yang menjadikannya salah satu perang kolonial termahal
dalam sejarah mereka. Perang Aceh lebih dari sekadar catatan sejarah tentang pertempuran. Ini adalah warisan tentang semangat pantang menyerah. Dari Aceh, Indonesia belajar bahwa kemerdekaan tidak akan pernah datang sebagai hadiah, melainkan harus direbut dengan pengorbanan darah dan air mata. Keberanian Teku Umar, keteguhan Kat Nyak Dien, dan keikhlasan para ulama serta rakyat Aceh menjadi inspirasi abadi bagi generasi pejuang kemerdekaan di seluruh Nusantara. Mereka mengajarkan kita bahwa kekalahan bukanlah saat kita jatuh, tetapi saat kita menolak untuk bangkit kembali. Perjuangan mereka adalah bukti bahwa kehormatan sebuah bangsa jauh lebih berharga daripada kemenangan militer sesaat. Perang Aceh adalah pengingat abadi bahwa selama keadilan masih bisa direnggut dan kebebasan masih bisa dirampas, maka akan selalu ada perlawanan yang menyala untuk merebutnya kembali. Terima kasih sudah menyaksikan kisah kepahlawanan dari Tanah Rencong ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari sejarah bangsa kita yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.